Halo semuanya, selamat pagi. Barusan hampir ketabrak mobil di depan sekolah. Lucunya, aku belum sempat mikir apa-apa. Tapi kakiku sudah mundur duluan. Jantung langsung balapan. Tangan refleks keangkat. Padahal otakku belum sempat bilang, itu mobil. Nah, dari kejadian itu, apakah kalian juga bertanya-tanya, siapa sih yang sebenarnya mengendalikan semua reaksi tubuh kita itu? Jawabannya adalah sistem saraf, si pengatur gerak, rasa, dan respon tubuh. Dan kali ini, aku mau ngenalin ke kalian ke sistem paling sibuk di tubuh kita. Berbicara mengenai sistem saraf atau neuron, kita perlu mengetahui terlebih dahulu strukturnya. Jadi, di bagian ujung neuron terdapat struktur seperti jari yang disebut dendrit, yang bertugas menangkap rangsangan yang masuk. Terdapat membran sel yang mengatur keluar masuknya ion agar impuls bisa berjalan. Bagian utama struktur ini yakni badan sel, sebagai pusat pengolahan informasi dengan nukleus di dalamnya yang mengendalikan seluruh aktivitas neuron. Kemudian terdapat neurit atau akson sebagai jalur utama penghantar pesan, di mana ujung awal akson disebut hilok akson atau penghubung badan sel dengan akson, dan ujung akhir akson disebut terminal akson. Agar pesan tidak berjalan lambat, akson dilapisi selubung mielin atau lapisan lemak khusus yang dibentuk oleh sel Schwann, sehingga impuls dapat melaju dengan cepat. Di sela-sela selubung mielin terdapat nodus Ramvier yang membuat impuls melompat-lompat agar semakin lebih cepat. Nah, terminal akson tadi yang akan melepaskan pesan ke neuron selanjutnya melalui sinaps. Sinaps ini adalah celah tempat sinyal ditransfer dari satu neuron ke neuron berikutnya. Berikut penjelasan singkatnya. Pesan yang dibawa neuron disebut impuls saraf. Impuls saraf ini adalah pesan elektrokimia, kombinasi listrik dan kimia yang muncul karena adanya rangsangan. Rangsangan bisa bermacam-macam, dapat berupa cahaya, suara, sentuhan, dan lain-lain. Begitu rangsangan datang, impuls langsung bergerak tanpa basa-basi. Makanya, tubuh bisa bereaksi lebih cepat daripada pikiran. Tunggu. Jadi, saat tiba-tiba aku mundur tadi, apa yang sebenarnya memicu hal tersebut? Yap, benar, rangsangan. Sekarang kita ikuti perjalanan impulsnya. Saat terdengar suara klakson mobil, reseptor atau penerima rangsang di telinga langsung mengubahnya menjadi sinyal listrik. Sinyal itu dibawa oleh neuron sensorik, yakni sel pengantar pesan dari indera ke pusat saraf. Pesan pun sampai ke sistem saraf pusat, yakni otak dan sumsum tulang belakang sebagai pusat kendali. Di sana, interneuron atau pengolah dan penghubung informasi cepat mengambil keputusan. Perintah lalu dikirim lewat neuron motorik atau pembawa instruksi ke tubuh, menuju efektor, yakni otot atau kelenjar yang berperan merespon impuls untuk langsung bertindak. Dan hasilnya, kakiku mundur seketika. Cepat, tepat, dan tanpa drama. Eits, jangan lanjut dulu. Hayo, jika kalian sudah benar-benar paham, coba jelaskan kembali secara singkat. Nah, singkatnya reseptor menangkap rangsangan. Neuron sensorik membawa pesan ke pusat saraf, lalu neuron motorik mengirim perintah ke efektor untuk menghasilkan respons. Impuls saraf ternyata dapat melaju hingga 120 meter per detik, lebih cepat dari motor GP. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai mekanisme penghantaran impuls saraf. Semua dimulai dari membran akson. Di dalam akson bermuatan lebih negatif, sedangkan di luar lebih positif. Perbedaan ini terjadi karena ion seperti Na+ dan K+ yang keluar masuk pintu khusus yang disebut kanal ion. Dan menariknya, kanal ini hanya akan terbuka saat ada rangsangan. Nah, dari sinilah penghantaran impuls saraf mulai terjadi dan terdiri dari 4 tahapan. Pertama,
polarisasi atau kondisi istirahat. Di sini belum ada rangsangan dan muatan di dalam sekitar minus 70 mV. Kedua, depolarisasi. Saat ada rangsangan, kanal Na+ terbuka, ion masuk dan muatan dalam jadi lebih positif. Jika mencapai ambang batas, impuls terbentuk. Ketiga, repolarisasi. Setelah impuls lewat, kanal K+ terbuka, ion keluar dari akson, dan muatan kembali negatif. Keempat atau yang terakhir yaitu hiperpolarisasi. Muatan sempat lebih negatif dari normal, sebelum akhirnya kembali stabil seperti semula. Selama proses ini, impuls berjalan dari dendrit menuju badan sel, lalu ke akson, hingga akhirnya sampai di ujung akson. Sekarang, ada dua jenis penghantaran impuls. Pada saraf tanpa mielin, impuls bergerak perlahan sepanjang akson. Sedangkan pada saraf bermielin, impuls bisa melompat dari satu nodus Ramvier ke nodus berikutnya sehingga jauh lebih cepat. Jadi, impuls saraf adalah sinyal listrik akibat perpindahan ion dan akan semakin cepat jika ada mielin. Keren kan? Stop! Coba bedakan 4 tahap impuls saraf tadi. Nah, sekarang coba cek jawaban kalian. Tapi perjalanan impuls tidak berhenti di ujung akson, bukan? Lalu, bagaimana pesan ini bisa melompat ke sel berikutnya? Disinilah peran sinapsis, sang jembatan penghubung antar neuron maupun ke efektor, seperti otot atau kelenjar. Bayangkan, sinapsis sebagai sebuah stasiun transfer yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, prasinapsis, yaitu ujung pengirim yang punya stok kalsium dan kantong pesan. Yang kedua, celah sinapsis, yaitu ruang kosong komunikasi. Dan yang terakhir, pasca sinapsis, yaitu ujung penerima yang punya reseptor penangkap. Jika stasiun ini menghubungkan saraf ke otot, namanya neuromuscular junction. Sedangkan jika ke kelenjar disebut neuroglandular synapse. Nah, cara impuls menyeberang pun unik. Ada sinapsis listrik yang jalurnya sangat rapat lewat saluran gap junction, sehingga listrik langsung loncat tanpa berubah wujud. Namun yang paling sering kita temui adalah sinapsis kimiawi, di mana sinyal listrik harus diubah dulu menjadi senyawa kimia bernama neurotransmitter. Kurir kimia ini tinggal di dalam kantong bernama vesikula pada bagian prasinapsis dan siap menyeberangi celah untuk menjalankan tugasnya. Ada 2 jenis kurir neurotransmitter yang menentukan nasib impuls berikutnya. Pertama adalah tim eksitasi seperti asetilkolin, yang tugasnya ngegas dengan menerima sel penerima menjadi lebih positif atau depolarisasi sehingga impuls terus melaju. Kedua adalah tim inhibisi seperti GABA atau serotonin yang tugasnya menjadi rem dengan membuat sel penerima semakin negatif atau hiperpolarisasi sehingga impuls terhenti. Keseimbangan antara si pemicu dan si penghambat inilah yang menjaga sistem saraf kita tetap terkendali dan tidak kacau. Wait, masih ingat tidak ini tadi apa? Terus, eksitasi dan inhibisi tadi bedanya apa? Sudah paham kan? Mari kita lanjut. Kecepatan impuls saraf dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu ukuran serat saraf dan ada tidaknya mielin. Jadi, semakin besar diameter serabut saraf, maka impuls akan bergerak lebih cepat karena hambatannya lebih kecil. Selain itu, seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa mielin membantu impuls bergerak lebih cepat dan efisien daripada tanpa mielin. Pada akson tanpa mielin, impuls bergerak sekitar 20 hingga 50 meter per detik.
Sedangkan pada akson bermielin, kecepatannya dapat mencapai 120 meter per detik karena impuls bergerak dengan cara melompat dari satu bagian ke bagian lainnya. Dengan begitu, impuls saraf dapat diteruskan lebih cepat hingga akhirnya mencapai antar neuron maupun efektor seperti otot atau kelenjar. Kalau mendengar kata orang gila, pasti sudah tidak asing lagi kan? Mungkin kita pernah melihat seseorang berbicara sendiri, tertawa tanpa alasan, marah tiba-tiba, atau merasa mendengar bisikan yang sebenarnya tidak ada. Nah, dalam dunia medis kondisi ini bisa juga kita sebut dengan skizofrenia, yaitu gangguan pada sistem komunikasi saraf di otak. Kalau tadi neuron bekerja mengirim impuls dengan cepat dan teratur, pada penderita skizofrenia, jalur komunikasi ini justru kacau. Gangguan pertama terjadi di sinapsis, yaitu tempat perpindahan pesan, di mana pada penderita skizofrenia, neurotransmitter seperti dopamin dan glutamat menjadi terlalu aktif. Adapun GABA dan serotonin justru menurun atau tidak seimbang. Akibatnya, sel saraf terus menerima rangsangan yang berlebihan dan akhirnya otak salah menafsirkan sinyal itu menjadi bisikan palsu ataupun bayangan. Itulah yang disebut halusinasi. Gangguan juga terjadi pada sistem saraf pusat, seperti bagian otak depan atau lobus frontal, yaitu area yang mengatur logika, fokus, emosi, dan pengambilan keputusan. Karena bagian ini mengalami penurunan aktivitas, penderita menjadi sulit membedakan mana kenyataan dan mana pikirannya sendiri. Sehingga muncullah delusi seperti merasa diikuti, diawasi, atau dicurigai orang lain. Nah, tadi kita juga belajar bahwa mielin membantu impuls bergerak cepat. Pada penderita ini terdapat struktur white matter atau jaringan penghantar impuls di otak yang juga dapat mengalami gangguan. Akibatnya, impuls saraf menjadi lambat, tidak sinkron, bahkan seperti nyasar. Itulah mengapa penderita sering mengalami kesulitan berpikir, bicara melantur, emosi berubah-ubah, atau responnya tidak sesuai dengan situasi, dan lain-lain. Jadi sebenarnya penderita ini bukan sekedar gangguan perilaku, tetapi berkaitan langsung dengan gangguan sistem saraf dan komunikasi antar neuron maupun efektor di otak. Dan dari sini kita bisa memahami betapa pentingnya kerjasama saraf kita agar pikiran, emosi, dan perilaku tetap berjalan dengan normal. Jadi dari kejadian hampir ketabrak tadi, kita belajar bahwa tubuh kita dikendalikan oleh sistem yang sangat teratur. Semua dimulai dari rangsangan, lalu impuls saraf bergerak melewati neuron, menyeberang melalui sinapsis, hingga akhirnya tubuh memberikan respons. Bahkan prosesnya bisa berlangsung sangat cepat karena adanya mielin dan perpindahan ion di membran neuron. Dan ketika mekanisme impuls saraf mengalami gangguan, maka respons, pikiran, hingga perilaku seseorang juga bisa ikut terganggu. Memahami mekanisme impuls saraf berarti memahami bagaimana tubuh kita bisa bergerak, berpikir, dan bertahan dalam hitungan detik. Jadi, setiap kali tubuhmu bereaksi cepat, ingat, itu kerja luar biasa dari dalam dirimu, yakni sistem saraf. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share untuk bagikan ke teman-temanmu. Sampai jumpa!